Karena pada dasarnya kalau kita menyatakan perang melawan korupsi, ayo berantas korupsi, musuhnya nggak jauh-jauh. Musuhnya ada di hati kita masing-masing. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Bapak Ibu sekalian, program Desa Anti Korupsi salah satunya diinisiasi oleh teori ini. Kalau kita berbicara kejahatan korupsi, ya ibaratnya adalah fenomena gunung es, di mana kita ketahui bersama bahwa tidak mungkin kita hanya menangkap saja, ya tidak mungkin kita hanya menghancurkan puncak esnya. Ya, kita sudah menangkap 1444 sampai dengan Agustus 2022 para pejabat penyelenggara negara. Kepala desa 686 sampai dengan Januari 2021. Itu yang di puncak es. Pertanyaannya, apakah yang di bawah permukaan air laut? Siapa yang tahu jumlahnya? Tak seorang pun tahu. Makanya tugas kita bersama bagaimana menghancurkan bongkahan es yang di bawahnya. Itulah perlunya pendidikan dan pencegahan. Ya, makanya dalam rangka memberantas korupsi, KPK tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga pendidikan dan pencegahan. Tujuannya apa? Supaya bongkahan es tadi hancur, supaya orang yang sudah melakukan atau beberapa waktu yang lalu melakukan sadar, jangan sampai nanti tertangkap. Kalau sudah tertangkap, yang malu bukan hanya pelakunya, tetapi juga istri, anak, dan sebagainya. Itulah kenapa kok kita mengingatkan, ya. Sekarang apakah kita masuk dalam bongkahan es yang di bawah? Walau alam, ya, yang tahu Bapak Ibu sekalian, kami jangan hanya mengingatkan. Tadi sudah ada beberapa contoh di Jawa Timur. Jangan sampai bongkahan es ini di antara kita. Saya yakin dan percaya, ya, tadi Ketua KPK sudah sampaikan, jangan ada penambahan lagi. Makanya mari kita hancurkan bersama-sama bongkahan es yang di bawah ini, ya, dengan melakukan kegiatan pencegahan. Yang melakukan, mari kita sadar, kembalikan uang rakyat untuk kesejahteraan rakyat kita. Makanya itulah kenapa kok butuh dukungan orang lain untuk mengingatkan. Ya, sekali lagi mari kita introspeksi, apakah kita masuk dalam bongkahan es yang di bawah? Bapak Ibu yang bisa memahami, Bapak Ibu yang mengerti. Kita hanya mengingatkan, jangan sampai muncul ke permukaan, tertangkap dan sebagainya. Ya, karena apa? Bongkahan es ini hanya tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu, kapan? Ya, kapan akan ketahuan proses hukum dan sebagainya. Hari ini mungkin tidak, besok tidak, lusa dan seterusnya. Tinggal tunggu waktu. Sekali lagi, lanjut. Bapak Ibu sekalian, mengapa desa? Ya, tadi sudah panjang lebar Pak Ketua nyampaikan, pemerintah sudah mengucurkan anggaran sebanyak 468 triliun ke desa sejak 2015, sejak adanya undang-undang desa, ya, 2015 sampai dengan 2022 udah 468 triliun. Namun demikian faktanya ternyata banyak juga peningkatan pelaku korupsinya. Kemudian angka kemiskinan secara nasional, ya, masih ada 12,39 di desa atau 14,34 juta jiwa. Ini tentunya menjadi perhatian kita. Tentunya kalau anggaran itu dilakukan, diberikan untuk kesejahteraan masyarakat, harapannya angka kemiskinan akan, ya, turun, kan demikian. Kemudian hasil survei IPAK BPS 2022 2021 pun sama. Ternyata masyarakat kota lebih anti korupsi daripada desa. Tentunya menjadi cambuk kita bersama, menjadi perhatian kita bersama. Desa yang dulu penuh dengan gotong royong, keharmonisan, kasih sayang, ya, saling tolong menolong,
bekerja sama dan sebagainya. Ternyata hasil survei kita tahun sebelumnya pun demikian. Ternyata masyarakat kota itu lebih anti korupsi daripada desa. Nah, tentunya menjadi perhatian kita bersama, kenapa kok ada program desa anti korupsi? Kita ingin mengedukasi, kita ingin mengingatkan, ya, supaya apa? Supaya desa tidak ada korupsi. Lanjut. Ini data pelaku tindak pidana korupsi di desa. Ya, terus terjadi peningkatan. Di 2021 pun meningkat menjadi 245. Nah, inilah gambaran kejahatan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa. Ini tentunya menjadi perhatian kita bersama. Anggaran terus dikucurkan, ternyata pelakunya terus menaik. Makanya sekali lagi, bongkahan es yang di bawah itu tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai muncul ke permukaan. Makanya kita ingatkan untuk sekali lagi tidak korupsi. Lanjut. Kemudian ini modus-modus korupsi yang ada di dana desa. Dari mulai penggabungan anggaran, kegiatan proyek fiktif, laporan fiktif, penggelapan, penyalahgunaan anggaran. Ini yang sering terjadi dari sejumlah kasus tersebut. Nah, makanya ini yang menjadi perhatian kita, kenapa kok desa anti korupsi ada indikator. Dari mulai penguatan tata laksana, pengawasan, pelayanan publik dan sebagainya untuk menghindari ini. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, mengapa kepala desa dan perangkat desa melakukan atau terlibat tindak pidana korupsi? Yang pertama, sebabnya sifat serakah, ya, tidak pernah puas. Ini tentu menjadi perhatian kita. Makanya kenapa kok perlu iman yang kuat untuk mengikis itu. Kemudian adanya kesempatan dan kewenangan. Korupsi tidak jauh dengan kesempatan dan kewenangan. Makanya kami juga ada program terhadap pemuda, LSM, semua komunitas untuk mengingatkan. Karena apa? Ya, mungkin nggak korupsi hari ini karena nggak punya kesempatan dan kewenangan. Tetapi kalau sudah punya kesempatan dan kewenangan, semuanya kembali kita semua. Kan seperti itu. Termasuk Bapak Ibu sekalian ini sekarang sudah punya kesempatan dan kewenangan. Makanya tolong gunakan kewenangan yang ada sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian yang ketiga, kebutuhan berlebih, hidup mewah. Ini juga menjadi perhatian, ya. Bahkan ada juga kepala desa melakukan korupsi untuk permainan judi online, untuk ada juga yang untuk dugem dan sebagainya. Ini menjadi perhatian kita. Ya, bukan di Jawa Timur, ya, ada beberapa, ada di daerah lain. Nah, ini menjadi perhatian kita. Kemudian aturan hukum tidak memberikan efek jera. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Sehingga paling korupsi hukumannya sekian dan sebagainya. Makanya KPK dalam rangka menegakkan hukum tidak hanya bagaimana memenjarakan pelaku, tetapi juga TPPU, tindak pidana pencucian uang. Untuk apa? Untuk dimiskinkan. Bapak Ibu sekalian, ini saya sedikit cerita, ya. Kalau sudah dimiskinkan, para pelaku koruptor itu yang ditakuti adalah tindak pidana pencucian uang. Satu, itu dimiskinkan. Yang kedua, semua aibnya terbongkar. Makanya kami juga ada konsen terhadap kaum wanita, kepada ibu-ibu. Kami juga melakukan sosialisasi bimbingan teknis kepada ibu-ibu. Supaya apa? Supaya mengingatkan. Karena kalau sudah tertangkap, kemudian di TPPU, ibu-ibu itu yang pertama teriak-teriak. Pada saat ditangkap, suami saya nggak korupsi, suami saya baik dan sebagainya, taunya baik. Tetapi begitu dikasih tahu, hari kedua, hari ketiga masih mengatakan baik. Seminggu kemudian kasih tahu, baru ibu itu nangis, teriak-teriak. Karena apa? Ternyata ibu itu adalah nomor 1. Ternyata bapaknya ada nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan sebagainya. Makanya itulah kita ingatkan. Karena pada dasarnya laki-laki hanya 3. Tahta, harta, wanita. Makanya kita ingatkan, ya, jangan sampai itu terjadi. Banyak harta larinya ke sana. Makanya ibu-ibu juga menjadi concern kami. Hartanya banyak, makannya sama 3 kali, nggak ada yang lebih. Mati pun sama, paling 2 meter. Kalau ada 3 meter, masuk rekor muri. Sama, kita 2 meter nggak bawa apa-apa, sama.
Makanya itulah yang perlu kita ingatkan. Kemudian yang berikutnya adalah aji mumpung. Kemudian adanya tekanan dan dorongan, tekanan dari keluarga, ya, kemudian mungkin atasannya dan sebagainya. Ini area rawan. Area rawan yang berikutnya adalah tidak tahu apa itu tindak pidana korupsi. Ada juga kepala desa melakukan korupsi, ya, tidak tahu kalau dia korupsi. Ada. Kenapa? Ya kita tahu sendiri prosesnya bagaimana, nggak sebagainya. Tidak tahu kalau itu korupsi. Sekarang saya tanya Bapak Ibu yang bisa menjawab, apa bedanya perilaku korupsi dengan tindak pidana korupsi? Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan. Sekarang saya tanya, apa bedanya perilaku korupsi dengan tindak pidana korupsi? Karena ada juga kepala desa, ya, terlibat tindak pidana korupsi, ya, nggak tahu. Pak, saya kan nggak terima apa-apa, saya kan tanda tangan saja. Tapi karena tanda tangannya menguntungkan orang lain, itu korupsi. Ya. Barang siapa menguntungkan diri sendiri atau orang lain, saya nggak untung, tapi karena tanda tangannya kepala desa menguntungkan vendor yang lain, kena dia korupsi. Kan seperti itu. Saya mohon bantuan yang memahami apa itu perilaku korupsi, apa itu tindak pidana korupsi. Monggo angkat tangan. Ya. Ini area rawannya. Baik Bapak Ibu, perilaku korupsi saya sampaikan, perilaku korupsi, korupsi dari kata corruptio, corruption, korup, perbuatan bejat, perbuatan tidak bermoral yang melanggar aturan baik lisan maupun tertulis. Itulah korupsi, perilaku korupsi. Ya. Bapak Ibu datang terlambat, itu perilaku korupsi. Jam 9 mulai, ada yang jam 9 belum datang, itu perilaku korupsi. Membohongi suami, itu perilaku korupsi. Membohongi istri, itu perilaku korupsi. Pulang jam kantor, belum jamnya pulang, sudah pulang, itu perilaku korupsi. Melanggar lampu merah, itu perilaku korupsi. Itulah perilaku korupsi. Kalau perilaku tindak pidana korupsi, lanjut. Kalau perilaku tindak pidana korupsi, ada 7 tadi yang sampaikan oleh Pak Ketua. Yang pertama, merugikan keuangan negara, gratifikasi, lanjut. Ya, inilah tindak pidana korupsi. Merugikan keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, kemudian benturan kepentingan. Inilah yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yang diatur di Undang-Undang 31 tahun 99, diperbarui Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Itulah yang masuk kategori tindak pidana korupsi. Siapa subjek hukumnya? Yang pertama adalah setiap orang, siapapun, kaitannya dengan yang merah, merugikan keuangan negara. Kemudian korporasi, kemudian yang ketiga adalah pegawai negeri. Siapa pegawai negeri? Bukan hanya ASN. Kalau ASN itu pasti. Pegawai negeri adalah siapapun yang menerima uang, gaji, mengelola keuangan dari APBN ataupun APBD. Itu termasuk pegawai negeri. Makanya kepala desa masuk kategori subjek tindak pidana korupsi. Karena apa? Mengelola uang negara. Kan seperti itu. Kemudian penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu pejabat eselon 1 ke atas. Ya, menteri, gubernur, wakil gubernur, sekda ke bawah itu pegawai negeri. Itulah penyelenggara negara. Pak, ada yang tanya, Pak, kok nggak ada kepala desa ditangkap oleh KPK? KPK tidak melakukan proses hukum terhadap kepala desa. Tetapi KPK punya kepentingan untuk mengingatkan. Karena apa? Ya, tadi sampaikan oleh Pak Ketua, kalau desanya sudah anti korupsi, insya Allah kecamatannya anti korupsi, kabupaten, kota, dan akhirnya Indonesia bebas dari korupsi. Makanya bermula dari desa, kita akan wujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Kan gitu. Apa kewenangan KPK? KPK kewenangannya diatur dalam pasal 11 Undang-Undang 19 tahun 2019. KPK penanganan korupsi yang pertama melibatkan penyelenggara negara, aparat penegak hukum. Kemudian minimal kerugiannya 1 miliar. Itu yang ditangani oleh KPK.
Kalau kepala desa melakukan korupsi, ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan. Dalam rangka pemberantasan korupsi ada 3 institusi, KPK, kepolisian, dan kejaksaan. KPK hanya menangani penyelenggara negara, sekali lagi, aparat penegak hukum, kerugiannya minimal 1 miliar. Tetapi yang mengadukan kasus korupsi kepala desa kepada KPK ditindaklanjuti. Makanya ada logo kami adalah lihat, lawan, laporkan. Ya, ada titiknya Bapak Ibu, ada titiknya, lihat, lawan, laporkan. Kenapa ada titiknya? Jangan sampai lihat, lawan, laporkan, salah lagi kan gitu. Bukan lihat, lawan, laporkan, bukan, lihat, lawan, laporkan. Artinya kalau kita melihat tindak pidana korupsi, kita tidak ikut-ikutan, ya, kita tidak ikut-ikutan, tetapi tidak diam, harus melaporkan. Itulah makanya kenapa kok lihat, lawan, laporkan. Nah, itulah yang ditangani. Nah, setiap masyarakat melakukan pengaduan kepada KPK, kami akan pilah-pilah. Kemudian kalau itu kewenangan daripada KPK, kami tangani. Kalau itu bukan kewenangan KPK, kami akan limpahkan kepada kejaksaan dan kepolisian. Tetapi tetap dalam pengawasan KPK. Karena KPK sesuai dengan pasal 6 itu punya tugas, salah satunya adalah di huruf D, pasal 6 huruf D Undang-Undang 19 2019 melakukan supervisi terhadap kepolisian dan kejaksaan untuk melihat sejauh mana proses hukum yang dilakukan oleh kejaksaan dan kepolisian. Makanya kami punya data tadi 686 tersangka itu yang ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian, kecuali seperti kasus Probolinggo melibatkan penyelenggara negara, bupatinya terima gratifikasi melalui suaminya, mau pejabat desa, mau jadi kepala desa dan sebagainya bayar. Nah, karena ada penyelenggara negaranya ditangani oleh KPK, yang lain itu ikut. Makanya sekali lagi, penyelenggara negara, aparat penegak hukum, orang yang ada kaitannya dengan penyelenggara negara dan pegawai negeri, penyelenggara aparat penegak hukum itu ditangani oleh KPK. Nah, seperti itu. Kalau ada keterkaitan dengan penyelenggara negara, sekali lagi KPK yang menangani. Itulah proses daripada penegakan hukum di Indonesia. Jadi ada 3 institusi. Makanya Bapak Ibu ada juga pendampingan dari kepolisian, ada juga pendampingan dari kejaksaan. Bagaimana pengelolaan dana desa dan sebagainya. Nah, kami membuat program ini untuk mensinergikan program yang ada di Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Keuangan, kemudian juga kepolisian, kejaksaan. Kenapa? Desa, Kementerian Dalam Negeri juga menangani juga. Kadang-kadang terjadi benturan aturan. Nah, itulah yang kita sinkronkan. Lanjut. Ini cara berpikir mudahnya Bapak Ibu untuk memberantas korupsi, untuk mewujudkan Indonesia. Kita mulai dari bawah, pribadi masing-masing, individu kita masing-masing, kemudian keluarga, kelurahan, desa, kecamatan, baru yang terakhir Indonesia. Makanya kenapa kok berawal dari desa menuju Indonesia bebas korupsi. Inilah skemanya dalam rangka strategi membangun budaya anti korupsi. Lanjut. Ini harapannya Bapak Ibu sekalian, ya. Sekali lagi, program desa anti korupsi untuk mensinergikan, membangun integritas, kemudian tidak ada penyelewengan, kemudian tidak ada oknum caluk yang bermain, kemudian pemerintah desa profesional transparan, kemudian masyarakat desa hidup sejahtera. Kemudian kepala desa perangkat memahami apa itu kejahatan korupsi dan permasalahannya. Yang terakhir timbul kesadaran. Makanya sekali lagi, program desa anti korupsi ada 5 indikator, 18 sub indikator. Indikator yang pertama adalah penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan pelayanan publik. Yang keempat, penguatan partisipasi masyarakat. Yang kelima, kearifan lokal. Kearifan lokal itu penting dalam rangka membangun nilai integritas. Banyak yang sudah lupa terhadap kearifan lokal. Budaya-budaya lokal yang sudah ada, sudah banyak yang tergerus ya oleh budaya-budaya barat. Padahal budaya-budaya lokal itu sangat kental dengan nilai-nilai integritas kalau kita implementasikan. Contoh saja, ya nanti akan dijelaskan secara detail oleh pembicara berikutnya. Kearifan lokal itu contoh saja, misalnya tari-tarian,
Ya, sebuah tarian di sana ada namanya nilai kejujuran. Di sana ada namanya nilai kebersamaan. Ya. Di sana ada nilai kepedulian. Lengkap. Ya. Di sana ada nilai kerja keras. Di sana ada nilai keadilan. Itu nilai-nilai anti korupsi. Kalau kita singkat namanya Jumat bersepeda kakak. Ada nilai-nilai mandiri, dari mulai jujur, mandiri, tanggung jawab dan sebagainya. Hanya sebuah tarian, itu nilai integritas ada semua. Coba 4 penari, yang satu lari ke kanan, yang satu lari ke kiri, hancur. Itulah perlunya kepedulian. Itulah perlunya kejujuran. Oh, sekarang harus ke kanan, harus ke kiri. Itulah perlunya kebersamaan. Untuk tampil maksimal, itulah perlu kerja keras. Itulah kenapa kok kearifan lokal menjadi salah satu indikator desa anti korupsi. Lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kumbul atas pemaparan materinya. Boleh tepuk tangan untuk narasumber utama kita.